Ya udah. Pertanyaan yang pertama itu gini, Bu. Apa yang dimaksud dengan integrasi keilmuan, sains, dan Islam dalam pembelajaran khususnya itu di prodi biologi? Saya nanya dulu ya, kamu tahu nggak kalau yang disebut dengan integrasi? Kan di biologi itu ada penciptaan manusia ya, bagaimana proses kejadian manusia itu dari mulai telur kemudian jadi janin gitu ya. Nah itu dikaitkan, di Al-Qurannya ada nggak itu? Nah, ada di Al-Qurannya misalnya surat apa ayat berapa. Nah mahasiswa itu nanti diberi tugas cari misalkan ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan biologi materi apa gitu. Salah satunya itu integrasi keilmuan sains dan Islam. Jadi pertanyaan yang kedua itu, apa sih manfaat dan kegunaan dari implementasi integrasi keilmuan, sains, dan Islam dalam pembelajaran di IAIN Channel Jati Cirebon? Apa ya manfaatnya? Menurut kalian manfaatnya apa ya? Penting nggak integrasi keilmuan yang pada sains dengan Penting. Kenapa? Karena dari IAIN aja udah menjurunya ke Islam, ke agama gitu. Iya, jadi biar ada identitasnya kelihatan kan? Iya. Ya penting untuk memperlihatkan bahwa identitas kita itu adalah mahasiswa yang Islam. Iya. Ya itu jawabannya. Sendiri juga bisa gitu ya. Iya. Penting ya, apalagi kita ini kan Islam, kita harus mempelajari identitas Islam dan kita harus mencintai Islam. Untuk mencintainya kita harus mengintegrasikan ilmu Islam itu ke dalam ilmu-ilmu sains atau ilmu umum. Jadi walaupun saya seorang dokter, maksudnya kalau dokter sama dokter beda ya. Yeah. Kalau walaupun saya seorang dokter, misalnya biologi kan belajar kedokteran kan ilmu biologi ya. Dia saya dokternya yang Islam, yang bagaimana kalau misalnya mengobati itu harus dengan cara yang Islami, itu kan penting loh. Itu kan identitas muslimnya kelihatan. Jadi belajar sains tidak harus melupakan identitas kita sebagai seorang muslim. Jadi kalau misalkan mau membedah katak itu gimana caranya, kalau mau membedah ikan gimana, kalau membedah ayam itu misalnya disembelih harus bismillah dulu atau gimana, itu kan karena kita muslim kita nggak bisa sadis gitu pada saat kita praktikum zoologi. Kalau di biologi itu kan ada praktikum zoologi itu bedah katak, bedah ikan, bedah ayam apa dilihat dalamnya apa. Kalau di kedokteran bedah manusia misalnya mayat gitu kan, itu ada caranya sesuai nggak dengan Islam tuh. Kalau misalnya kita belajar pada saat di kampusnya bahwa yang Islam tuh mengaplikasikan biologinya gimana, berarti nanti akan betul sesuai dengan identitas dia seorang muslim. Untuk ini penting kali ya dari di agama Islam. Iya. Semuanya kan muslim, jadi tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam gitu kan. Ya enggak? Mudah kan jawabnya kan? Pertanyaan ketiga itu, bagaimana perhatian ibu dosen dalam implementasi integrasi keilmuan, sains, dan Islam dalam pembelajaran mata kuliah yang diambil? Misal perhatian, maksudnya apa perhatian? Bagaimana perhatian itu apa maksudnya? Maksud dari apa yang diinginkan? Bagaimana perhatian, apa maksudnya perhatian? Mungkin lebih ke apa ya? Kan susah ngejawabnya. Bagaimana perhatian tuh apa maksudnya? Jadi kalau pertanyaan tuh harus terukur namanya. Terukur tuh jelas ini tuh pertanyaannya ke arah mana. Jadi ngejawabnya juga ini mah susah, salah pertanyaan namanya. Jadi maksudnya apa sok? Mungkin itu Bu, apa namanya? Aduh, minum kosakata. Bagaimana? Kan tadi pentingnya sudah, itu kan perhatian sama ya. Jadi bagaimana pentingnya integrasi sains itu dia ya itu kan berarti perhatian juga ya. Saya menurut itu penting tentang perhatian. Jadi yang ketiga apa kira-kira? Mungkin dalam apa namanya, menanggapi kayak adanya sains dan Islam itu. Pendapat saya iya, pendapat ibu penting untuk IAIN sangat penting. Dan untuk yang bukan IAIN juga menurut saya sangat penting, terutama sih semua mahasiswa yang dia itu identitasnya muslim mestinya mengintegrasikan keimanannya Islam itu dengan ilmu yang dia pelajari apa saja, bukan hanya di biologi, di kimia juga, di fisika juga, di kedokteran, di pertanian, semuanya. Jadi kalau pendapat saya sih mengintegrasikan
sains dengan Islam, terutama untuk yang orang Muslim itu penting. Ya, harus wajib. Karena kan kita kan Bismillah semua yang kita lakukan kalau orang Muslim. Karena Allah kan, kalau karena Allah berarti kan mau dia itu mengerjakan apapun dia harus dikaitkan dengan kita sebagai muslimnya. Berarti otomatis mengintegrasikan. Orang yang nggak ngajar integrasi sains juga sebenarnya dia tetap harus mengintegrasikan sebelum belajar baca doa, ya nggak? Sebenarnya ada gitu semuanya. Penting, kalau saya penting. Mungkin wajib kalau untuk yang muslim untuk mengintegrasikan sains. Jadi sebaiknya dosen-dosen yang memang dia mengajarnya yang bukan pelajaran ilmu Islam tetap harus mengkaitkan ilmunya itu dengan agama Islam, dengan al-Islam. Kayak yang di UIN Semarang itu kan diwajibkan integrasi sains Islam, integrasi sains dan Islam diwajibkan. Jadi semua kayak pelajarannya di dalamnya itu harus ada tugas yang keislamannya sama di setiap mata kuliah. Nah kalau kita kan sekarang kayak ada moderasi beragama tuh, jadi ada 8 mata kuliah di dalam itu ada moderasi beragamanya. Nah, kalau yang integrasi mata kuliah itu di dalamnya harus ada integrasi Islamnya di setiap mata kuliah. Ada, saya juga sama suka begitu kok di kalau ngajar, suka diintegrasikan dengan Islam. Kalau habis ngajar nanti kita ceritakan misalnya ini nih di Islam itu sudah menjelaskan juga tentang bagaimana kalau makan yang baik, ya kan? Bagaimana makanan itu diserap oleh tubuh. Kenapa kalau lagi puasa tuh harus tajil dulu disunahkan. Nah itu kan ada kaitannya dengan ilmu biologi di pencernaan makanan gitu. Misalkan harus yang manis boleh diserap ya segala macam. Kenapa tidak boleh langsung makan langsung terus setelah makan gitu. Kenapa makan tuh nggak boleh kenyang, nggak boleh sampai kenyang, kata Rasulullah makan itu berarti sebelum kenyang. Nah itu juga ada kaitannya dengan itu, ada itu kayak gitu. Jadi itu penting menurut saya itu menurut saya. Sudah 3 tahun. Baik, terima kasih Bu. Nah